Bismillah salatan wa salam Bismillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh atau yang wakili, yang kami muliakan Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, serta Bapak dari Unsur Dinas Syariah Islam yang berhadir malam ini, yang kami muliakan Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh, yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh serta dengan seluruh pengurusnya, yang kami muliakan bapak-bapak, para ustaz, seluruh dai dari kabupaten kota yang telah berhadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan kader dakwah Aceh tahun 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pelatihan kader dakwah Aceh tahun 2022 bersama Dinas Syariah Islam dengan Dewan Dakwah Aceh kita mulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilaturkan oleh Ustaz Muhammad Sayyidi. Dengan hormat kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال عليه سأستغفر لك ربي
إنه كان بي حفيا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah merahmati acara kita pada malam yang berbahagia ini. Ustaz Muhammad Sayyidi adalah salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Aceh. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad A.R. MBD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Bapak Kadis Syariah Islam, ini kami tidak beragama dan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh. Yang kami hormati siswa Dewan Dakwah Aceh, peserta pelaksanaan dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Ya Allah, alhamdulillah malam ini kita mulai pelajaran pada dakwah Aceh tahun 2002. Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah memberi kita syariat Islam yang telah menghadirkan acara ini. Kita terima kasih banyak juga kepada kawan juga malam ini sudah berhadir, dan kami harapkan gunakanlah waktu sebaik-baiknya dalam acara ini. Nah, tidak semua orang bisa menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Karena katakanlah ini sebuah forum keilmuan. Kalau kita datang ke sini cuma hanya harus berpikir bukan hanya 20%, 100%. Kita sekarang sudah menyebarkan anak-anak kita sebenarnya. Bagaimana apa yang mereka rasakan di perbatasan. Ada dua hal mungkin kita agung-agungkan bahwa kita jadi syariat Islam Aceh, tapi di perbatasan mungkin selalu pergi dengan kawan-kawan ini, mungkin ada yang tak tahu lagi syariat. Misalnya, salah satu yang dilakukan adalah uqsimu bil hadzal balad. Orang mungkin tidak tahu apa Allah bersumpah. Allah tidak berfirman, bukan hanya nanti Makkah Madinah, tapi sedangkan pun dekat negeri Islam jangan dijual kepada kafir dengan buah. Dan ini jaga keleng-keleng ini. Tanya ini juga Bapak yang betul-betul juga kalau kita minta ini kepada pemerintah Aceh juga dai di perbatasan ini mesti ada, harus ada. Ini Pak Bakri ini juga benar dari lain kenapa itu apa dia lain tapi tak ada. Umat Islam ini sama dengan apa kita gembala umat. Nabi Musa 40 hari meninggalkan umat pulang jadi apa? Yang Bapak itu lagi. Dan kalau sudah di Sumatera Utara, kita juga apa yang kita lakukan? Apa yang disebutkan dari masuk ke Pulau Pasar?
daging babi. Dibakar daging babi lalu masuk ke dalam masjid itu makan. Itu anak kita yang bilang, alhamdulillah semua kita bilang, sampai 11. Bagaimana tugas kita kalau begini? Kalau kita dengar hal-hal ini bagaimana? Bagaimana sertifikat dengan sertifikat anak-anaknya dijual kepada orang yang saya udah lihat wawancara ini sama punya sawit itu dari apa? Dari simpang kanan sampai ke Lebanon. Siapa punya hartanya? Itu milik TNI, Polri yang beragama Kristen. Dan ini pasong. Maka itu ini malam ini bersumpah aja dari Allah akan melaksanakan puasa. Insya Allah semampu saya. Maka minta Aceh, gadis syariat Islam dan kawan-kawan di syariat Islam bidang pilihan agama dan menghadapi. Kami mengucapkan terima kasih banyak bisa menghadirkan kami di seluruh daerah ini dan akan dibekali dengan apa yang harus dilakukan demi Islam ini tegak di Aceh. Sehingga sekarang sudah 20 tahun syariat Islam di Aceh. Yang sampai kita tanya apa sih syariat Islam, anak-anak nggak tahu. Banyak program kita Dewan Dakwah dan syariat Islam harus berkekala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada pembukaan malam ini. Kita mohon kepada hadis yang mewakili untuk Pak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya arahan dan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan kader dakwah tahun 2022 oleh Kadis Syariah Islam Aceh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pai dan Tenaga Dai yang terhormat Dr. Fikri bin Sulaiman Ismail LCMA. Kami silakan. Mohon kami kalah. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Rahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam beriring kita turunkan kepada Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang mana Tuhan membawa umat Islam atau umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan dan kemajuan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Dinas Islam Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penyebaran Agama Islam dan Pegadaian. Kemudian kepada para kabid dan para kasih di lingkungan Dinas Islam Aceh yang alhamdulillah telah hadir malam ini. Kemudian kepada para pengurus Dewan Dakwah Aceh yang alhamdulillah juga sudah ada hadir di hadapan kita semua, dan yang kami muliakan seluruh undangan dan peserta pelatihan kader dakwah Aceh tahun 2022 ini. Izinkanlah dalam kesempatan yang singkat ini kami selaku panitia, khususnya ini kepada Pak Kabid ini ya, melakukan pelaksanaan kegiatan pelatihan kader dakwah Aceh. Sebenarnya Pak, kegiatan ini seyogyanya akan dilaksanakan selepas Hari Raya Idul Fitri nanti kan. Tetapi mengingat kami di bidang nanti masih ada kesibukan, jadi terpaksa kemarin kami konsultasi dengan Pak Jul yang mungkin bisa diberikan dengan rekan-rekan di Dewan Raya dan dakwah apakah bisa dicepat dan alhamdulillah ya Pak Jul mungkin sudah berkoordinasi dengan para pengurus, alhamdulillah semua. Dan alhamdulillah pada malam ini bisa diselenggarakan. Dan ini satu rahmat sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan pada malam ini.
Adapun dasar dari kegiatan ini adalah dari dokumen pelaksanaan Islam Aceh tahun 2002. Adapun tujuan dari kegiatan ini dahulu, adapun kegiatannya tujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para kader dakwah sehingga memiliki integritas dan wawasan luas sehingga nantinya siap untuk berdakwah kepada masyarakat, mampu membentuk kader dakwah yang memiliki wawasan dan strategi dalam berdakwah sehingga dalam penyampaian nantinya pada satu metode untuk mengganti Bapak ke Banda Aceh. Kemudian lain dengan hal yang kita sampaikan kepada Pak Kabit, mudah-mudahan Pak dalam hal ini kami berharap kepada Pak Kabit untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan pelatihan kader dakwah tahun 2022 oleh Kadin Syariah Islam Aceh. Dalam hal ini akan disampaikan Kepala Bidang PAI dan Tenaga Dai yang terhormat Dr. Fikri bin Sulaiman Ismail LCMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada malam yang mulia ini dalam bulan Ramadan. Sudah memasuki paruh kedua. Mudah-mudahan kita niatkan bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Begitu juga pada Ramadan selanjutnya. Tak lupa pula kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan pedoman petunjuk yang beliau tinggalkan di dunia ini, semoga kita semua mampu mengarungi tantangan yang kita hadapi di dunia ini dengan lancar, dengan sukses menuju darul akhirah insyaallah. Yang kami hormati Ustadz Ketua Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Aceh, yang kami hormati Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Indonesia, yang kami hormati Bapak Kepala UPTD PPK yang telah hadir di tengah kita, para kasih dari lingkungan Dinas Syariah Islam Aceh, sesepuh dari yang Makado sih. Selamat datang Ustaz.
Alhamdulillah. Oh, sorry. Maaf tadi terlewati. Yang kami muliakan juga tentunya yang paling utama adalah tamu-tamu kita, dai yang tidak ada, para dai yang telah hadir dari seluruh Aceh, dari tempat yang jauh, susah payah dalam bulan Ramadan. Akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan kita doakan semoga kesempatan ini dapat kita gunakan dengan baik. Untuk terutama utamanya adalah bersilaturahmi, menyamakan visi antara para dai dan juga kami di pemerintahan untuk sama-sama kita diskusikan permasalahan yang ada di Aceh sehingga kita sama-sama paham arah mana yang seharusnya kita tuju dengan tantangan yang begitu besar. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu orang ibu di belakang, Bu Dewi, sebagai perpanjangan lidah dari Pak GMK Lidah, Kepala Dinas Islam Aceh, mohon izin saya sedikit menyampaikan sepatah dua kata-kata. Sebenarnya sudah ada sambutan yang disiapkan, namun nampaknya kalau kita baca ini jadi boring, ya, jadi saya tidak baca lagi. Ala kadarnya saja, mengingat malam juga sudah semakin larut. Kami mohon maaf kepada semua. Ini seperti Pak Rahmat sampaikan tadi, sifatnya sedikit dadakan karena terkait dengan arus kas di kantor. Jadi sistem pelanggaran sekarang di pemerintahan sudah dibagi-bagi. Untuk bulan ini kegiatannya ini, untuk bulan depan itu. Jadi untuk mengejar realisasi uang itu sudah dibagi-bagi per semester. Kalau kita tidak laksanakan maka itu akan mungkin berujung pada sebuah masalah yang lain, kita harus revisi dan lain sebagainya, dan itu sangat rumit. Jadi kami sangat berterima kasih kepada semuanya atas kerjasama panitia dan juga para dai yang sudah hadir untuk menyukseskan acara ini. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa sekarang Aceh dalam kondisi yang kritis. Itu kata-kata yang mungkin paling rendah dari status yang sebenarnya terjadi di Aceh. Kritis itu sudah menjadi mungkin ya sudah pantas sekali kita katakan untuk keadaan Aceh. Dari mulai penyebaran narkobanya, tindakan asusila, pemerkosaan di mana-mana. Nyo katanya menyolaginya laju tanpa ada intervensi, tanpa ada kesadaran kolektif untuk mengobati ini secara serentak, secara intensif, maka katakan Acehnya menali. Kita bangga dengan Aceh karena Aceh merupakan daerah pejuang syariat Islam dari jauh. Dari mulai Perla yang menyebarkan Islam di Nusantara, dimulai sejarahnya dari Perla. Kemudian berlanjut dengan Samudra Pasai. Kita nyolah urung-urung nenek kita menjamun, itulah mereka yang membawa suluh ke dalam Nusantara, ke alam Nusantara, ke alam lain. Sampai berlanjut kepada zaman Kerajaan Aceh. Hadirin hadirat sekalian, kalau kita baca sejarah Aceh, berwibule, menyotabu betul-betul. Menyo sejarah urung lain, nyok kena pegah tapi banggadro, tapi untuk semangat dalam berpegah hari. Untuk Aceh khususnya sangat berbeda dengan daerah lain. Menyoda baca sejarah urung lain kadang-kadang naik turun. Ada komitmennya terhadap Islam, ada masa-masa yang tidak. Nah, yang masa-masa di perang tapi, nah masa-masa di mengon tapi. Apakah di Semenanjung Melayu ataukah di daerah-daerah Sumatera yang lain? Kalau kita baca sejarah itu sejarah mereka naik turun. Tetapi Aceh belum ada kita temukan satu riwayat pun, satu sumber pun yang mengatakan Aceh bekerja sama dengan penjajah. Ini satu hal yang patut kita banggakan. Artinya tidak ada negosiasi ketika itu berkaitan dengan akidah. Karena dalam sejarah kita, bukan hanya kita pertahankan akidah dan kita sebarkan akidah kita, tetapi kita taprang Malaka, taprang Portugis
di Malaka aja kita serang lawan. Maunya di Pelung Raya mungkin mudah tak serang musuh. Tapi kita tidak. Aceh mengerahkan ratusan kapal dan sekian banyak bala tentaranya sampai ke Padung Kilo di Malaka. Untuk tak serang Portugis bukan satu kali, tetapi berkali-kali. Lain-lain sultan dari Andi Nuwaya Syah, kemudian sampai Sultan Iskandar Muda, berkali-kali walaupun tidak berhasil. Tetapi riwayat itu dicatat jelas dalam sejarah Kerajaan Orang Aceh dan payah dibuat tapi Lego Bandung. Begitulah sejarah orang Aceh yang tidak pernah mungkin tidak bisa direplika oleh orang sampai hari. Jadi menyatakan dari sudut pandangnya itu kita tidak mungkin bersantai sekarang. Kalau dulu ancaman-ancaman itu jauh. Bahkan orang Aceh mengawal penjajah supaya baik teman kedemu Nangromina. Karena kita ingin minta benteng ini dari jauh. Beto kan. Karena waktu falsafah dalam bola ke khairul difa' al-hujum. Yang istilah bola. Sebaik-baik pertahanan adalah dengan menyerang. Ya, ini istilah bola dalam dunia Arab. Jadi menanti dalam peperangan, dalam membentengi akidah kita nyawa jamun, bukan bentengi nampak perbatasan Medan kan, bukan. Nah, Tengku Hashim Bandar Muda di daerah kawasan Haru yang tahu Haru, inang dikawal pertahanan orang Aceh supaya sampai serang Belak. Kemudian sampai juga di daerah Padang Minang dan sebagainya, sampai di Malaka, di Perak, dan yang kita posisikan kekuatan di daerah Perak. Mungkin berapa? Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan Aceh matlamatnya hanya satu, adalah tetap memperjuangkan Islam di Nusantara sampai dengan kita juga membangun kekuatan dengan Utsmaniyah ketika itu dengan tujuan yang sama. Jadi tinta emas inilah yang sekarang menulis sejarah Aceh ini, yang apabila kita bandingkan skalanya dengan apa yang kita lihat di Aceh sekarang di Uhud, Anda sebanding persis sama seperti yang dialami Urung Mesir. Menyojino Urung Mesir sering diejek oleh orang Barat. Kadang-kadang mau diejek. Kamu anak patri generasi yang pegang piramidnya ke Urung Jino ya. Karena berbu sekalian menyatakan piramidnya lagi tentang lumpuh mungkin. Batai yang bina raya sekian banyak. Sampai ke tentang level tuh kita bagaimana cara Pak Pur 5.000 tahun kau ikutnya. 5.000 tahun yang lalu gimana caranya mereka menaikkan batu itu sampai orangnya menang awak barat rumah nyampe ke Mesir. Jadi menyuarakan kondisi Mesir dino keilmuannya dan sebagainya, bukan masalah ilmu agama tetapi kemajuan negara yang secara umum. Roh itu bawahnya bukan mungkin nama makhluk angkasa yang pegarnya ke Mesir dengan hari peti generasi yang ditinggalkan oleh para farahin sekarang. Mengancik menyebabkan kondisi Aceh kita yang karab anak kate menyolakinya sejarah Aceh yang anda patih lakinya urut-urut tinggal di Iskandar Muda. Berarti kan menyatakan dari sudut pandangnya tadi gitu. Apa yang sudah terjadi dalam diri kita sehingga kita sekarang dalam kondisi yang begini. Pak jelas tanya hingga ada tanahnya, tanah kemajuannya, sana ketegaran dan keteguhan hati Aceh. Pak sana tiga ada Pak betul ya. Itu yang harus kita cari benarnya kembali, kita sambung balik untuk lanjutkan perjuangan dan peradaban. Mudah-mudahan dengan terkadernya ulama-ulama yang terus dikaderkan di Aceh itu paling kurang itu yang akan sambung. Nyawa Aceh jangan sangat terkenal dengan ulama-ulamanya. Sampai orangnya punya terbuka buku sejarah, hana kitab-kitab lain yang muncul tidak baca di Aceh. Nah, salat ini dimulai di Malaka. Yang lain cerita ini untuk Bustan Salati, kemudian Syamsuddin Sulamatrani, kemudian Hamzah Fansori dan lain sebagainya. Tidak bisa dikesampingkan. Ada memang rujukan paling utama di alam lain itulah rujukan. Menyota baca Bustan Salati, cara mendeskripsikan istana Darul Dunia
menyorong yang sangat galak puisi hana ro mata ramana kita bahasa orang Jamun dalam itu mulai itu ada di dalam diri kita orang Aceh Jamun. Itu yang ingin kita kembalikan baik di kalangan di dunia daya, bukan hanya lagi membaca tapi kembalikan kepada seluruh semangat itu kembali ke Aceh. Bagaimana Dino jangan hanya mendaur ulang informasi, tidak hanya membaca tapi juga gimana kita mulai lagi Jamun. Aceh menjadi markas, menjadi tempat perkembangan ilmu pengetahuan, dan mulai kitab dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang walaupun mungkin tidak ada orang yang mempermasalahkan itu, tapi bagi orang yang suka membaca sejarah, bagi ilmu terutama, hal yang disayangkan bahkan ada. Nah, ketika hal yang kecil yang kita anggap kecil itu hilang, maka hilanglah semuanya yang lain. Kecu-kecu, len punya. Yang Jamun memang manarah di Aceh ini adalah manarah. Memang manarah itu ilmu pengetahuan ini itu jadi percaturan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Termasuk di Samarang ketika turun 96 Jamun diungsikan ataupun ditahan lah di daerah Samarang. Final terjadi Jamun pergolakan ilmu pengetahuan yang begitu besar. Jadi kembali ke permasalahan tadi, menyodorkan kondisi Aceh sekarang yang narkobanya yang marak di mana-mana, judi online-nya, prostitusinya. Lagi Anda pedih, ini Aceh yang kita banggakan. Pagi banjir narkoba di setiap kampung, sedangkan hampir di setiap mungkin ada ya. Ada sekolah agama, ada penceramah, ada majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi mereka ada di mana-mana. Bahkan ketika uro-uro besar Islam ikut menyumbang. Ketika kurban nanti kurban burungnya macam. Nah, jadi itu real. Kita kadang-kadang menyepelekan masalah. Tapi itu real kalau kita pegang istilahnya statistik yang memang semuanya bergerak menuju untuk menghapus Aceh secara umum. Pelajar Aceh ketika tidak mampu lagi melawan, nah ini sudah. Ketika kita sadar, tapi sadar itu sudah jauh. Dia kayak burung namun uji ternyata kaji hukum kali harus model. Ketika kita sadari, jangan sampai kita sadar sudah dalam keadaan seperti itu. Indonesia secara umum harus kita akui agak mengkhawatirkan dengan menuju ke sana. Yang akibat di Aceh jangan terjadi seperti itu, harus ada inisiatif, strategi-strategi dari tentunya para dai dan pemerintah bekerjasama dengan intensif dengan berketerusan. Bagaimana caranya menemukan solusi-solusi ini? Itu salah satunya dengan cara silaturahmi seperti ini. Kita nanti akan ada beberapa sesi, akan kita hadirkan beberapa narasumber. Nah, di sana kita nanti bertukar pikiran, menumbuhkan semangat baru bagaimana caranya Aceh ini dapat kita selamatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berpanjang sambutan ini, akhirnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim selaku perpanjangan lidah dari Bapak Kepala Dinas Islam Aceh yang kebetulan malam ini kurang sehat, tadi beliau telepon. Saya atas nama beliau menyatakan bahwa pelatihan kader dakwah Aceh tahun 2022 dengan tema meningkatkan peran dan profesionalisme dai dan seterusnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini dengan resmi kita nyatakan di demikian mungkin sepatah dua kata yang dapat saya sampaikan untuk memberikan semangat supaya kita ya bahwa kita mulai semangat lah dengan memang situasi besok puasa nampak memang sedikit lesu, itu wajar, tetapi lesu fisik kita tapi jangan sampai lesu semangatnya harus terus membara mengingat ancaman nyata yang Aceh sedang Luduan baru-barunya mengunjungi Sikil dan sempat diajak berkeliling oleh pengurus FKUB Aceh.
mengunjungi beberapa gereja. Mereka kebetulan sedang mendata gereja-gereja di sana. Ternyata banyak hal yang saya lihat di sana itu difabrikasi, ditambah-tambah. Misalnya ada jemaah di sana, jemaah Kristennya 100, kadang-kadang dalam datanya terkadang lebih. Artinya ada usaha dari pihak mereka untuk betul-betul mengkampanyekan bahwa mereka perlu rumah ibadah. Alasan paling banyak saya temukan adalah jarak. Mereka beralasan Pakiban aja semayang, namanya dengan semayang juga kan. Pakiban aja semayang gede 50 kilo payah aja gereja aja. Jadi dengan alasannya kamu perlu gereja di Gembong. Itu yang alasan yang paling banyak kami lihat dalam survei itu. Jadi bedanya juga tidak boleh santai. Musuh kita terus melakukan apa yang mereka dapat lakukan untuk mendapatkan tujuannya, untuk mencapai tujuannya. Nah, kita juga harus mengimbangi langkah mereka itu dengan strategi-strategi yang juga jitu. Bunon dengan cerita dari Pak Ketua bahwa kita sekarang bukan hanya berdakwah di wilayah sendiri, tetapi juga ada personil yang ditempatkan, personil dai yang kita tempatkan di wilayah Sumatera Utara. Nah, itu merupakan strategi yang menurut saya sangat itu juga. Tapi dia mempertahankan diri sebagai falsafah bola Bung menyerang. Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Mungkin dengan mendapatkan lebih banyak dai di Sumatera dan lain sebagainya, tekanan yang akan kita terima ke dalam ini akan sedikit berkurang. Ya, mudah-mudahan nama maaf lebih kurang saya mohon maaf atas segala kesilapan. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kegiatan penutup malam ini, marilah kita minta doa untuk mendapatkan keberkahan Allah SWT yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Reza Adlani Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memudahkan Tuhan pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah kegiatan pembukaan pelatihan kader dakwah yang dilaksanakan atas kerjasama Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh bertepatan dengan tanggal 19 April 2022. Kemudian kepada para tamu undangan dan peserta, kami silakan untuk menikmati kopi break, kopi malam sudah disediakan di belakang. Kemudian juga selepas daripada kegiatan menikmati konsumsi ini, peserta tetap berada di lokasi acara untuk kita lakukan silaturahim dengan pengurus Dewan Dakwah Aceh. Dan besok akan kita lanjutkan ta'aruf sama peserta sebelum kita masuk pada materi yang pertama. Saya Zulfikar undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.